Yang takut ni kita ni. Yuk kita belajar ilmu, buang rasa takut tadi. Takut miskin, takut dengan orang, buang pelan-pelan. Caranya macam mana? Bersihkan diri kita, insya-Allah Allah beri rasa hilang ketakutan tadi itu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, tasawuf ini ilmu hakikat, kaji hakikat inti daripada pembahasan yang sebenarnya yang dirasakan orang-orang yang mengenal Allah, itu hakikat didapatkan. Jadi tasawuf itu hakikat, fikih itu adalah syariat. Dari syariat itu untuk mencapai kepada hakikat ada jalan, namanya tariqat. Jadi kata tasawuf itu tak bisa tinggalkan tariqat, dia harus amalnya tariqat. Nah, nanti di sini akan disebutkan, ya ini hadnya, itu had di tasawuf, definisinya apa, wa mawdu'ahu, sasarannya apa tasawuf ini, wadi'ahu, yang meletakkan ilmu tasawuf ini siapa, wasmuhu, dan nama tasawuf itu dari mana datangnya. Nah, kemudian wa istimdaduhu, pengambilannya dari mana, ya. Nanti kita bahas sedikit-sedikit ya. Ini ada manfaatnya mukaddimah ini. Ya, ini definisinya dulu. Apa definisi tasawuf ini? Kita ambil pendapat para ulama, ya, ulama-ulama ahli tasawuf, yaitu diantaranya yang sangat piawai, sangat terkenal dalam ilmu tasawuf itu yaitu Imam Junaid. Imam Junaid ini adalah Sayyidut Taifah, digelar dengan pemimpin suatu kelompok kaum pada masanya, membimbing orang-orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setiap kitab tasawuf ini Imam Junaid selalu diambil pendapatnya, ya, karena dia orangnya pakar dalam masalah pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya hitam, ya, orangnya hitam, pakaiannya sederhana sekali. Makanya waktu ada kecurian di pasar, dia kena tuduh. Karena ciri-cirinya memang kayak-kayaknya seperti itu secara fisik, tapi orang tak tahu dia punya hati, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, makanya jangan lihat penampilan, ya, jangan lihat penampilan. Kita tidak tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Junaid berkata tentang tasawuf. Wa qala Junaid, Junaid ini Al-Baghdadi. Kalau kita baca Al-Fatihah itu Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Itu Imam Junaid, disingkat Imam Junaid. Ya, namanya Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Kalau Al-Fatihah zikir selalu disebut ni kan. Ya, summa ila arwahil silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah وجميع الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان أولياء وذي العظم قطب العالمين شيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ الشيخ أبي القاسم Junaid al-Baghdadi. Itulah dia orangnya yang selalu kita baca setiap Al-Fatihah. Beliau berkata, tasawuf itu huwa yumitakal haqqu anka, di mana al-haq mematikan dirimu terhadap dirimu, wa yuhyika bih, dan menghidupkan engkau dengannya. Itu pepatah dia begitu. Bukan pepatah, ini definisinya. Yaitu mematikan engkau, Allah Subhanahu wa taala mematikan engkau dan menghidupkan engkau dengannya. Artinya seorang sufi nanti kalau telah berhasil dalam perjalanan, maka hatinya kepada makhluk mati. Ya, kepada makhluk mati dia punya hatinya. Hatinya cuma hidup dengan Allah. Jadi apa hal makhluk ni sedikit dia tak ada pengaruh.
Mau dicaci ke, dimaki, dimuliakan, dihina, tak ada pengaruh. Makanya tidak ada orang yang paling kuat di muka bumi ini kecuali tasawuf. Dia tegar orangnya. Dia berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dengan Nabi Muhammad dihina, dicaci, dilecehkan, mau dibunuh, tak tersinggung Nabi. Kenapa? Itulah jalan kebenaran. Nah, kita ni belum, masih labil hati kita ni. Ya, dilecehkan sikit dah tak tidur malam. Ya, dibenci, dicaci, dah jadi tengyang-yang di pikiran. Kau tasawuf dah. Jadi kalau orang masih mau cepat tersinggung apa itu ini, kita disebutnya masih anak-anak gitu. Dalam ilmu tasawuf itu masih anak-anak gitu. Jadi ilmu tasawuf ini ilmu tegar. Ya. Jadi hatinya mati dengan makhluk, tak ada pengaruh lagi. Mau diapakan pun tak masalah. Karena hatinya hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu sasaran tasawuf itu. Nah, kemudian wa qala aidan, dia juga berkata dalam kalimat yang lain waktu orang bertanya tentang tasawuf. Apa kata beliau? Antakuna ma'allah bila alaqah. Jadi kau menjadi bersama Allah tanpa ikatan dari apapun. Jadi kebersamaanmu dengan Allah, segala sesuatu tidak bisa mempengaruhi hati, tidak ada ikatan lagi di hatimu, kau hanya bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Perasaan ini hanya bisa didapatkan para sufi, orang yang ahli dalam tasawuf. Dimanapun dia berada, dia bersama Allah. Kira-kira masih mungkin tak maksiat tu? Sulitlah. Bagaimana mau maksiat? Dia merasakan bersama Allah dimanapun dia berada. Inilah hakikat takwa yang dikatakan Nabi SAW. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Ini takwa. Ya, perasaan ini dimunculkan, insya Allah aman, tidak ada maksiat lagi. Bagaimana mau maksiat? Nah, kemudian dia juga menyatakan ad-dukhulu fi kulli khuluqin saniyin, kau masuk ke dalam akhlak yang tinggi, wa khuruju min kulli khuluqin daniyin, dan keluar dari akhlak yang tercela. Oh, ternyata tasawuf itu perubahan. Dulu akhlak-akhlak yang tercela keluar sudah pada dirinya, lalu berganti dengan akhlak yang terpuji, yang tinggi. Dan inilah kata Nabi, inni bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau orang beragama Islam, akhlak tak berubah, hasil belum dapat. Ya, salat rajin, mencaci orang pun rajin. Itu bukan salatnya salah, tapi ilmunya belum memberi ada perubahan. Ibadahnya belum membawa hasil. Jadi tidak main-main tasawuf ini. Ilmu pasti dia. Kalau kau betul agamamu, pasti kau berubah. Kalau kau jadi ibadah tak berubah, berarti ada yang salah. Kau hanya ibadah ikut-ikutan, tapi kau tak paham apa tujuan ibadah kepada Allah. Jadi kalau orang Islam, akhlaknya pasti bagus. Makanya ada orang berkata tasawuf ini sesat, kata dia. Tarekat sesat. Ada tak tarekat sesat? Ada. Ada sesat. Setiap original pasti ada bajakan. Ya, setiap yang asli pasti ada yang palsu. Umat Islam ada tak yang mencuri? Yang berzina? Apakah salah Islam? Tidak, orangnya yang salah. Ya, orang yang salah. Tapi kalau betul mengamalkan Islam dengan tasawuf ini, pasti akhlaknya mulia. Akhlak yang tercela keluar berganti dengan akhlak yang mulia di sisi Allah SWT. Kok bisa berubah? Hasil, ya, hasil itu.
Akhlaqul karim wa zaharat fil zamanil karim ma'a qaumin kiram, yaitu akhlak yang mulia tampak kumpul dengan orang yang mulia, menjadilah di orang yang mulia. Jadi siapa yang kepingin akhlak yang mulia harus kumpul dengan orang yang mulia akhlaknya. Kau akan jadi orang yang mulia, kata beliau. Jadi kita perlu guru lah. Kalau tak ada guru mana bisa mulia? Cari guru-guru yang mulia, kita kumpul dengan dia, insya-Allah kita jadi orang yang mulia. Kalau tak kumpul tak bisa gitu. Karena guru tu figur, lihat dia macam mana penampilannya, akhlaknya, murid ngikut. Itu kata orang, kalau guru mulia, murid pasti mulia. Tapi guru kalau tidak mulia, murid itu biasa-biasa saja. Istilah apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, lebih murid daripada guru. Ya. Ya. Ada beliau juga menyatakan alla tamliku syai'an wa la yamlikuka syai'un. Jadi tasawuf itu adalah tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu. Artinya dia kaya nih, tapi tak merasa memiliki. Dan diri dia pun tidak ada bisa memiliki dia, kecuali hanya Allah. Masya Allah. Kau lihat di penisi gini nih, mudah kayaknya. Sepertinya mudah kayak kan, tapi sebenarnya berat juga. Dia memiliki sesuatu, tak merasa memiliki. Dan pun sesuatu tidak bisa memiliki dia. Makanya orang begini tidak bisa kerja sama orang. Dia pasti bebas. Tak boleh makan gaji dia. Yang menggajinya Allah. Ya, kalau orang sudah sampai derajat ini, pasti dia mau sendiri dia, mandiri dia. Dia tidak bisa lagi terikat sama orang lain. Kenapa? Karena dia hanya bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya suka orang lihat bersedekah, kok tengok sufi itu kok sedekahnya takut gitu. Habis semua disedekahkannya. Kata ulama bilang, kata Asibli, Abu Bakar Asibli, kalau ikut Abu Bakar, semuanya kau infakkan harta kau. Kalau kau ikut Umar, separuh. Separuh. Kalau kau ikut Utsman, dia suka mewakafkan sesuatu. Jadi harta itu habis terwakaf umat Islam. Makanya Utsman paling banyak mewakafkan. Kalau Ali bin Abi Thalib, sehari makan sehari tidak. Jadi dia menyiapkan uang itu hanya untuk makan hari itu, besoknya puasa, lusa makan lagi. Kalau lebih sedekah, lebih sedekah. Kuat dah tu. Jadi kita ini hanya melihat akhlak-akhlak mereka yang begitu mulia, kena kuatnya hati bersama Allah, maka dia tak takut. Yang takut ni kita ni. Ya, yuk kita belajar ilmu, buang rasa takut tadi. Takut miskin, takut dengan orang, buang pelan-pelan. Caranya macam mana? Bersihkan diri kita, insya-Allah Allah beri rasa hilang ketakutan tadi itu. Abu Bakar juga takut dulu bertemu sama Nabi di Gua Hira, takut. Apa takutnya? Takut Nabi dibunuh. Nabi menenangkan, tidak ada orang yang berdua ya Abu Bakar kecuali ketiganya Allah. Langsung tenang hati Abu Bakar. Nabi lihat wajah Abu Bakar itu ketakutan. Setiap orang berdua, ketiganya Allah. Bukan sebaliknya, kok ada perempuan sama laki-laki, ketiganya? Itu yang maksud. Kok Nabi dengan Abu Bakar itu lain. Ya, levelnya lain. Abu Bakar itu takut bukan kena takut mati, tapi takut Nabi dibunuh. Kok Nabi dibunuh, habislah dakwah Islam itu. Ya. Dan masih banyak definisi-definisi, ini banyak sekali ini ya. Saya ambil begitulah. Jadi kira-kiranya bagaimana ini tasawuf ini? Pembersihan diri. Ya, pembersihan diri. Wa qala Asibli rahimallahu taala, Asibli berkata, kalau orang telah berhasil dengan ilmu tasawuf, orang tersebut namanya sufi. Sufi itu orang yang bersih. Siapa mereka? Munqati'un 'anil khalqi
dia putus terhadap makhluk, muttasilun bil haq, dan nyambung dengan Allah. Ini yang mau kita bentuk nanti nih. Jadi zikir tariqat itu membentuk ini. Putus dengan makhluk, nyambung dengan Allah. Artinya bukan tak putus sama makhluk, enggak. Artinya makhluk ini tidak mempengaruhi lagi hati dia. Karena hatinya nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bagaimana? Allah berfirman kepada orang tersebut, kata dia. Kalau orang itu telah putus dengan makhluk, sambung dengan Allah, maka Allah berfirman kepada orang tersebut, wastana'tuka li nafsi, maka kau aku pilih untuk diriku, kata Allah. Berarti orang tersebut dipilih oleh Allah. Jadi akhir cerita tasawuf ini jadi sufi. Siapa sufi? Orang yang dipilih. Antara banyak-banyak hamba Allah, dia dipilih menjadi berdekatan dengan Allah. Itu ucapan Allah kepada Nabi Musa. Hai Musa, kau kujadikan aku pilih di sisiku, kata Allah SWT. Nabi Musa pun siap, ya Allah, aku menjalankan tugas. Kata Allah bilang, pergi hadap Fir'aun. Berat nih katanya. Tugas pertama menghadap Fir'aun. Fir'aun itu ngaku Tuhan, bukan nyaman. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, Fir'aun ni zalim. Kami takut kalau kami dibinasakannya. Allah berkata, kau hadap Fir'aun, aku senantiasa melihat engkau ya Musa, kata Allah. Aku perhatikan kau. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat kalian. Oh, tenang Nabi Musa, langsung hadap Fir'aun. Kenapa? Allah mengawasi dia. Karena Allah pilih sudah. Begitulah para sufi. Kalau Allah pilih, maka Allah mengawasi dia, maka dia tak takut lagi. Ya, dimanapun mereka berada. Baik jamaah sekalian, itu kira-kira definisi daripada ilmu tasawuf, masih banyak sekali. Kita lihat bagaimana Imam Malik. Imam Malik ini guru Imam Syafi'i, ternyata sufi rupanya. Ya, Imam Malik itu sufi, guru Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa yang bertasawuf tidak paham ilmu fikih, tidak berfikih, maka dia zindik. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa yang belajar ilmu fikih saja tidak bertasawuf, maka dia fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang menghimpun keduanya, belajar fikih, belajar tasawuf, itulah dia telah benar mendapatkan ilmu hakikat. Imam Malik ini berkata begini, siapa belajar tasawuf, kaji tinggi tentang zat Allah SWT, fikih tak mau dia, tak belajar hukum, maka dia tazandak, zindik. Zindik itu apa? Mulai menyepelekan ibadah. Hati-hati belajar, ujung-ujungnya tak salah, tak puasa Ramadan. Imam Malik sudah balik banti-banti, hati-hati. Tasawuf kaji tinggi-tinggi, fikih tak mau belajar, zindik dia. Keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini dikatakan sesat lah nih. Sesat dan menyesatkan. Ya, hati-hati. Kemudian sebaliknya, belajar fikih, tak belajar tasawuf, bagaimana? Fasik, keluar dari kebenaran. Hanya ibadah, tapi hatinya kosong menghadap Allah. Inilah orang kebanyakan, termasuk saya lah ni dulu paham gitulah. Tak belajar tasawuf, hati kosong, tak ada apa-apa. Salat pun kosong, hanya melepaskan kewajiban saja. Puasa Ramadan hanya menahan lapar dan haus. Pergi haji hanya melihat Ka'bah saja. Tak ada apa-apa. Tawajuhnya hati kepada Allah kosong. Jadi sayang, hanya fikih, tasawuf tak belajar, fasik. Tasawuf tapi tak belajar fikih, zindik. Dua-duanya salah. Tapi siapa yang menghimpun keduanya, faqad tahaqqaq. Inilah yang benar, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Baru saya paham, ternyata 4 imam itu sufi semuanya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali pun sufi.
Imam Hambali sufi. Dia mempertahankan bagaimana Al-Quran itu bukan kalam manusia, itu kalam Allah. Al-Quran bukan makhluk, tapi dia wahyu daripada Allah. Berhadapan dengan raja waktu itu, pahamnya paham Mu'tazilah. Al-Quran itu makhluk ini. Ini Al-Quran ini makhluk, kata dia. Boleh dibakar, maaf, boleh diinjak, tidak masalah. Ini buatan manusia. Imam Hambali bilang bukan. Ini kalam Allah. Apa yang tertulis dia punya makna. Makna di situ firman Allah. Maka ini harus dihormati. Dengan ini kau paham maknanya, jangan diinjak haram. Dan tak boleh magangnya kecuali harus ada wudu. Itu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah diinjak boleh ni. Makhluk, kata dia. Bukan kalam Allah. Imam Hambali mempertahankan tidak. Tetap ini kalam Allah, dia bukan makhluk. Masuk penjara 8 tahun karena rajanya paham Mu'tazilah. Dicambuk terakhir, diikat di hadapan ramai. Ayo cabut kau punya paham, kembali kepada paham kami Mu'tazilah. Ini makhluk, bukannya firman Allah. Ini makhluk. Diinjak tidak masalah. Tetap dia tak mau mengubah. Diikat, dicambuk, diikat ni. Cambuk sampai cambuk tu kena, maaf, bagian celana itu. Celana itu kan celana panjang, tapi kan ada getahnya tu. Getahnya pun putus dicambuk. Apa yang terjadi kalau getah putus? Maka dicambuk semakin turun tu kainnya tu, celana itu. Dia berdoa kepada Allah. Oh, kami melihat, kata sahabat, dia kuat kami mulutnya. Ternyata getahnya putus, kainnya malah naik ke atas. Celananya naik ke atas. Disaksikan semua orang. Itu karamahnya, kemuliaannya. Jadi orang-orang hebat semua itu 4 imam mazhab, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i bagaimana ketahuan dia? Orang yang saleh hidup di zaman Imam Syafi'i, tidur malam bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Katanya mimpi itu, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu. Hadismu menyatakan, dan Tuhan juga menyatakan, di muka bumi ada wali-wali Allah, kekasih Allah. Kalau sekarang siapalah ya Rasulullah? Ditanya begitu. Sekarang kata Nabi, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i disebut Nabi. Semenjak itulah para ulama baru tahu ternyata Imam Syafi'i itu bukan hanya ulama fikih saja, ternyata kekasih Allah. Jadi tolong pahamkan betul-betul. Jadi ada penghormatan kita. Mereka tidak hanya kaji fikih, ternyata mereka juga termasuk orang yang membersihkan diri, ya, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuman disiplin ilmunya kepada fikih lebih banyak daripada ilmu rohani. Ada pun yang disebut Imam Junaid dan sebagainya. Ini orang-orang yang ahli dalam masalah ilmu tasawuf. Apa sasarannya? Nah, apa sasaran ilmu tasawuf ini? Nah, wa ammal mawdu'ahu fa huwa dzatul aliyah, yakni mengkaji tentang untuk mendapatkan kebenaran keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengertian apa? Ma'rifatuha, mengenal Allah. Di mana mengenalnya? Mata hati terbuka. Burhan bisyuhudi wal ayan, dapat bukti di hatinya, hatinya bisa menyaksikan, merasakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Tahap awalnya disebut lil talibin, orang yang menuntut. Wa tsani, akhirnya lil wasilin, orang yang sampai. Jadi berjalan nih, pertama menuntut Allah, cari jalan Allah, terakhir sampai. Sampai di mana? Ma'rifatullah. Ma'rifat apa? Antara orang tersebut dengan Allah tidak ada antara lagi. Saya dengan botol ni masih jauh ni, berjarak masih. Ini agak sulit dipaham ni. Ya, ini masih berjarak ni benda dengan benda ni. Allah tu lebih unik lagi. Kalau sudah sampai tahap orang itu makrifat kepada Allah, antara dia dengan Allah tidak ada antara lagi. Ini masih ada antara ni kitab Al-Quran. Maka dekatnya Allah tu tak bisa dikira. Dekat bukan bersentuh, jauh bukan berjarak.
Ada ayat pernah dengar tak? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat kepadanya dari urat lehernya. Urat leher itu masih jauh, Pak. Allah bilang urat leher itu masih jauh. Allah lebih dekat lagi daripada orang itu. Cuma jangan dipahami nanti megang urat pula mana. Boleh, ini kan perumpamaan. Dekatnya Allah tak bersentuh, jauh bukan berjarak. Kalau Allah tajalli menampakkan dirinya, maka orang itu akan terheran-heran. Itu sekilas saja, susah dipikirkan ya. Cuman ini beri perumpamaan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Jauh itu apa? Jauh itu kena dosa kita. Itulah dia yang menghalangi hati tak ada rasa sama Allah. Tapi sudah bersih, situ ada terasa dekat. Jadi jauh itu kena dosa. Dekat itu kena bersih. Tasawuf, bersihkan dirimu, kau akan tahu Allah dekat denganmu. Bahkan lebih dekat dari urat nadimu. Mudah-mudahan Allah giring kita untuk ada jalan mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.